global mat. Nah, jadi global mat ini adalah sebuah sistem ya, bagaimana kepala desa itu akhirnya mampu memanage ya perputaran keuangan di desa. Ya. Bagaimana dengan adanya global mat ya. Jadi semua transaksi yang ada di desa itu bisa diketahui oleh desa. Ya. Nah, dari sinilah akhirnya nanti ada ide-ide cerdas ya. Nah, ada usulan-usulan ya di saat kepala desa ini betul-betul membuka diri dan transparan. Ya masa sih orang yang sudah hartanya melimpah misalkan tidak bisa mengangkat orang miskin. Ya. Nah, dari sini kan potensi ya. Katakanlah misalkan orang kaya tadi ya supaya mengangkat satu orang miskin. Ya. Nah, dengan pola-pola ya yang seperti saya contohkan ini ya. Nah, jadi satu RW ada satu YouTube channel ya. Jadi YouTube channel yang kita desain dengan teliti ini bagaimana aktivitas di dalam satu RW itu tercover di situ ya. Nah, jadi kita bisa mengetahui ya orang miskin yang ada di desa kita ini misalkan jumlahnya berapa, orang yang punya UKM itu jumlahnya berapa. Nah, terus kayak pegawai-pegawai negeri ASN yang ada di lingkungan RW ini ada berapa ya. Nah, dari sini ya akhirnya nanti ada database ya. Kita bisa mengetahui oh ini pelaku usaha ini atau pengusaha ini penghasilannya per bulannya sekian ratus juta. Oh yang ini mencapai 1 miliar. Nah dari sinilah ya di saat kita betul-betul bisa membangun komunikasi ya, bagaimana kalau misalkan yang berpenghasilan ratusan juta tadi membantu misalkan besaran katakanlah 5 juta ya untuk mengangkat satu orang miskin tadi ya untuk membuat satu usaha dan usahanya ya nanti harus dievaluasi lewat YouTube channel yang ada ya. Sehingga di saat ada orang yang mampu tadi misalkan membantu orang miskin, itu dia akan melihat dari laporannya itu dari YouTube. Nah, bagaimana masyarakat yang saya bantu tadi, ya, alhamdulillah misalkan ada perkembangan. Ya. Nah dari sinilah menurut saya menjadi sebuah potensi. Ya. Terus peran ulama, ya, yang kita harapkan, ya. Mengkondusifkan ya atau merubah mindset ya masyarakat ya yang selama ini ya di saat diberikan bantuan itu kadang-kadang malah teledor, cenderung kalau dibantu tadi maunya wis nggak tahu dipakai apa ya. Nah untuk program dengan teliti ini harapan saya ya masyarakat yang sudah dibantu ya untuk sukses ya kita harapkan para tokoh ulama ini ikut mendoakan ya semoga warga masyarakat yang sudah dibantu misalkan si A yang si B ini dibantu si C ya bisa berhasil ya dan evaluasinya itu cukup membuat konten untuk di-up di YouTube. Ini loh usaha saya. Alhamdulillah saya dibantu ternak kambing. Alhamdulillah misalkan saya dibantu usaha gorengan. Ya, alhamdulillah misalkan saya dibantu jualan bakso keliling atau jualan mie atau jualan apalah ya. Nah, sehingga dari sini ya, jadi hubungan masyarakat yang mampu tadi dengan masyarakat yang tidak mampu ini akhirnya ada komunikasi yang baik. Di saat masyarakat tadi misalkan yang mampu tadi misalkan membantu ya orang yang tidak mampu akhirnya menjadi berhasil, ini saya kira menjadi satu kebanggaan ya. Paling tidak akan mengatakan ya alhamdulillah saya paling tidak sudah bisa mengentaskan
orang yang kurang beruntung tadi menjadi lebih baik. Nah, dari sinilah ya, di saat kepala desa itu betul-betul ya, betul-betul terjun, betul-betul komunikasi dengan rakyatnya ya. Saya kira pengusaha itu nggak menutup kemungkinan akan ada empati, empati itu akan muncul ya. Dan kita motivasi, Pak ya, menurut data kami Bapak ini dalam 1 bulan ya, transaksi berjalan ini gampangnya penghasilan kotor Bapak ini sekian ratus juta. Masa sih mengangkat satu orang miskin nggak mampu? Ya. Nah dari sinilah ini menurut saya menjadi sebuah potensi gitu loh ya. Jadi dengan Indonesia terang benderang ya, Presiden sudah menyatakan sikapnya kaitannya dengan korupsi yang akan diberantas habis segala macam. Ya. Dan kita sekarang sudah muncul tokoh yang menurut saya menjadi panutan adalah Kang Deddy Mulyadi. Ya. Kang Deddy Mulyadi ini luar biasanya ya. Dia menjaga pribadinya ya agar gubernur ini ya tidak dikatakan sebagai seorang yang sombong, yang sok-sokan ya. Dengan apa? Dia berusaha, mungkin setiap minggu sekali dia harus berpelukan dengan